Halo semuanya, langsung saja kita mulai. Pernah kebayang nggak sih rahasia-rahasia militer yang selama puluhan tahun dikunci rapat di brankas intelijen tiba-tiba dibongkar begitu saja ke publik? Ya, kita lagi bahas langkah mengejutkan dari pemerintah Amerika Serikat yang mendadak merilis ratusan dokumen rahasia soal fenomena udara tak teridentifikasi. Sebagai orang yang suka banget membedah narasi di balik sebuah data, saya sangat antusias mengupas ini bareng kalian. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini murni fajar baru dari sebuah era transparansi, atau jangan-jangan ini cuma taktik super cerdik yang sengaja dimainkan saat dunia lagi panas-panasnya? Yuk kita bedah sama-sama. Disinilah investigasi kita bermula. Mengapa sekarang? Coba pikirin deh, entitas yang sama, yang selama berpuluh-puluh tahun selalu menepis kesaksian pilot dan mengubur laporan penampakan, kok tiba-tiba bikin portal web khusus buat nyarin berkas-berkas ini secara terbuka? Nah, disinilah insting kritis kita harus main. Kita nggak boleh cuma nelan mentah-mentah apa yang dirilis, tapi kita harus nanya, gimana konteksnya dan kenapa dokumen-dokumen ini mendadak disajikan ke hadapan kita hari ini. Biar kalian kebayang seberapa masif skalanya, 161. Sejak hari Jumat 8 Mei 2026, laman resmi pemerintah itu tercatat udah memuat 161 berkas soal interaksi dengan objek misterius. Ingat ya, ini bukan satu atau dua dokumen yang nggak sengaja bocor gara-gara whistleblower. Ini adalah pelepasan informasi bervolume besar yang sangat sistematis dan memang sengaja diunggah, supaya bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Terus apa sih isi sebenarnya dari tumpukan berkas itu? Nah, jangan keburu ngebayangin adegan film fiksi ilmiah Hollywood dulu ya. Realitanya, kita disuguhkan dengan banyak banget foto hitam putih yang buram, lalu ada laporan penerbangan yang baru aja dideklasifikasi, catatan pengamatan langsung dari pilot militer, sampai deskripsi teknis soal objek yang sepertinya melawan hukum aerodinamika. Menarik banget buat diteliti, pastinya. Tapi harus diakui, bukti-bukti ini masih sangat ambigu dan seringkali malah bikin kita makin penasaran tanpa jawaban pasti. Tapi ada satu hal krusial yang perlu kita perhatikan. Ada pergeseran bahasa yang super cerdik di sini. Pemerintah AS nggak lagi pakai istilah UFO. Mereka ganti branding menjadi UAP, atau fenomena anomali tak teridentifikasi. Ini bukan sekedar ganti singkatan birokrasi loh. Ini adalah metodologi yang dihitung matang. Dengan membuang istilah UFO yang udah terlanjur identik dengan alien, budaya pop, dan teori konspirasi, mereka lagi melakukan perombakan citra habis-habisan. Label UAP ini dipakai supaya investigasi mereka terdengar jauh lebih ilmiah, serius, objektif, dan yang paling penting, sah untuk didanai pakai uang pajak masyarakat. Dan gara-gara rebranding ilmiah itu, jaringan yang turun tangan sekarang benar-benar kelas berat. Ini bukan lagi proyek pinggiran yang diurus sama Departemen Rahasia Antah Berantah. Kita bicara soal kolaborasi raksasa, Gedung Putih, NASA, FBI, sampai Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat. Semuanya kumpul di meja yang sama. Ini jadi bukti nyata kalau Washington sekarang menganggap anomali udara ini sebagai isu sains dan keamanan nasional yang super krusial. Kalau kita tarik mundur sedikit, evolusi birokrasi ini jalannya lumayan cepat dan drastis. Di dekade yang lalu, jangankan ngebahas, nyebut kata piring terbang aja bisa ngancurin karir seorang pilot militer, saking ketatnya kerahasiaan mereka. Terus, maju ke tahun 2022, pemerintah akhirnya meresmikan AARO, kantor khusus buat nanganin anomali ini. Dan puncaknya, di era pemerintahan Donald Trump, ratusan dokumen UAP ini mulai dibanjiri ke publik. Ini benar-benar pergeseran kebijakan transparansi yang luar biasa dalam sejarah modern kita. Nah, buat ngerti gimana lembaga sekelas NASA nerapin kacamata sains mereka ke dokumen-dokumen ini, kita nggak perlu jauh-jauh nyari contoh. Mari kita bedah satu kasus spesifik dari catatan sejarah yang kebetulan ikut dirilis. Ini adalah studi kasus nyata dari salah satu misi luar angkasa paling legendaris umat manusia. Kita ambil laporan dari astronot legendaris Buzz Aldrin. Saat misi Apollo, dia secara resmi mencatat adanya percikan cahaya misterius di luar angkasa. Kalau dengar ini, publik pasti langsung heboh. Wah, itu pasti pesawat alien yang lagi ngawasin kita. Tapi, disinilah metodologi ilmiah masuk. NASA menganalisisnya dengan ketat dan menyimpulkan kalau cahaya itu kemungkinan besar cuma pantulan dari puing-puing roket Saturnus V yang terlepas. Sebuah penjelasan fisika yang sangat masuk akal, walaupun ya mungkin agak menghancurkan ekspektasi para penggemar konspirasi alien. Sikap pro-transparansi yang misahin antara fakta dan fiksi ini juga ditegaskan langsung oleh pimpinan mereka. Kepala NASA Jet Esakman menyatakan komitmen pemerintah buat terus terang soal apa yang mereka tahu dan apa yang memang masih jadi misteri. Ini adalah suara dari faksi pro-keterbukaan di dalam pemerintah yang seolah ngasih janji kalau era menyembunyikan kebenaran di ruang bawah tanah itu udah benar-benar berakhir. Tapi tunggu dulu, gak semua pihak di pemerintahan sepakat dengan gaya buka-bukaan ini. Mantan Direktur AARO, Sean Kirkpatrick, justru ngasih peringatan keras.
Menurutnya, ngelempar ratusan dokumen mentah ke masyarakat yang lagi haus-hausnya akan jawaban pasti, tanpa ngasih analisis komprehensif, itu bahaya banget. Bukannya mencerahkan, langkah itu cuma bakal bikin kebingungan massal. Perdebatan internal ini nunjukin ke kita betapa tipisnya batas antara transparansi yang niatnya mengedukasi dengan sensasionalisme birokrasi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Kalau ngerilis data mentah itu beresiko bikin publik makin bingung. Lalu, kenapa pemerintah nekat membanjiri kita dengan dokumen-dokumen itu tepat di momen ini? Sebagai pengamat yang analitis, kita harus memperlebar sudut pandang kita. Apakah manuver ini 100% didorong oleh niat mulia transparansi saintifik? Atau mungkinkah ada motif strategis dan politis yang jauh lebih besar di balik layar? Coba kita alihkan pandangan sejenak dari langit ke apa yang sebenarnya lagi terjadi di bumi. Tepat saat perhatian publik mulai disetir ke misteri alam semesta, pemerintahan Trump itu lagi ada di pusaran krisis geopolitik yang parah banget. AS lagi manuver tegang dengan Iran, buntutnya Selat Hormuz yang jadi urat nadi minyak dunia sampai ditutup. Efek dominonya, harga energi global meroket tajam dan akhirnya menghajar dompet masyarakat dengan lonjakan biaya hidup yang gila-gilaan. Ini krisis real yang ada di depan mata. Dan di dalam negeri pun, suhu politiknya nggak kalah mendidih. Skandal kelam mendiang Jeffrey Epstein kembali meledak di media. Publik nuntut keadilan tuntas soal jaringan kejahatan seksual itu. Yang bikin makin kritis, nama Donald Trump dikabarkan berulang kali muncul di dalam dokumen investigasi tersebut. Ini adalah ancaman reputasi dan krisis legitimasi yang luar biasa masif buat mereka yang lagi duduk di kursi kekuasaan. Nah, pas kita jajarin timeline peristiwa-peristiwa ini, polanya jadi menarik banget kan? Di satu sisi, pemerintah mendadak rajin banget ngerilis dokumen luar angkasa dan repot-repot ganti nama jadi UAP. Tapi di detik yang sama, dunia lagi dihantui ancaman perang dengan Iran, harga energi mencekik, dan skandal elit yang belum tuntas. Dari sinilah muncul sebuah teori jurnalisme yang kuat. Mungkinkah transparansi UAP ini sebenarnya adalah sebuah smokescreen atau tabir asap, sebuah distraksi yang sangat rencana supaya kita semua sibuk mengatin langit dan lupa nuntut pertanggungjawaban atas kekacauan nyata yang lagi terjadi di bumi? Pada akhirnya, setelah semua hype dan kehebohan berita ini sedikit mereda, kita harus kembali berpijak pada realita yang dingin. Terlepas dari portal web yang baru, label ilmiah yang keren, dan turun tangannya agensi raksasa, kesimpulannya cukup bikin kita tersadar. Sampai detik ini, dari ratusan berkas yang udah dibongkar ke publik, tetap ada nol. Sekali lagi, nol. Bukti definitif soal keberadaan alien. Narasi ini memang sukses banget narik perhatian dunia. Tapi kalau bicara soal bukti keras, hasilnya masih nihil. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif buat direnungkan. Dengan semua tumpukan dokumen yang dilempar ke hadapan kita ini, apakah kita benar-benar sedang melangkah ke era baru transparansi soal misteri alam semesta? Ataukah kita lagi diarahkan secara sangat cerdik untuk melihat tepat ke arah yang mereka inginkan, semata-mata supaya kita berhenti memperhatikan apa yang sebenarnya lagi rusak di sekitar kita? Saya tinggalkan pertanyaan itu untuk kalian jawab sendiri. Terima kasih sudah menyimak analisis ini, teruslah mencari kebenaran, dan yang paling penting, tetaplah kritis. Sampai jumpa.